Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Intan Kemalasari dalam mata kuliah pendidikan jarak jauh geometri transformasi. Setelah kita melalui beberapa pertemuan, pada hari ini kita sampai pada pembahasan tentang rotasi, yaitu perputaran. Tentu mahasiswa juga sudah pernah mempelajari tentang materi tersebut baik di SMP maupun di SMA. Nah, sebagai calon guru tentu kita harus menguasai materi ini dengan baik karena nanti kita akan mengajarkan kepada siswa kita bagaimana sih rotasi yang sebenarnya. Dan selain itu, kita juga perlu menempatkan tentang aplikasi-aplikasi yang dapat membantu siswa kita dalam belajar rotasi. Nah, namun sebelum kita masuk ke bagian aplikasi yang bisa membantu siswa belajar rotasi, mari terlebih dahulu kita pelajari dulu tentang teori dari rotasi itu sendiri. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang setengah putaran. Artinya di situ kalau perputarannya sebesar 180 derajat atau setengah dari satu kali putaran lingkaran, maka hasilnya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan perputaran sejauh 90 derajat? Nah, kalau 90 derajat tentu hasilnya berupa sebuah pencerminan, di mana jarak dari objek tersebut terhadap cermin atau sumbu rotasi masih sama jaraknya, namun sudut yang terbentuk kalau 90 derajat itu merupakan definisi dari pencerminan, sedangkan kalau sudut yang terbentuk adalah 180 derajat, maka itu adalah bentuk dari setengah putaran. Lalu bagaimana kalau perputarannya sudut sembarang? Katakanlah bukan 90 derajat dan bukan 180 derajat. Nah, oleh sebab itu kita harus mempelajari tentang rotasi. Mari kita lihat materinya. Nah, kita lihat dulu pada bagian definisi. Misalnya, perputaran terhadap P dengan sudut theta, sudutnya sembarang, sebagai sudut putar itu dilambangkan dengan R, P, theta. Anggaplah P itu sebagai rumusan dari suatu bentuk rotasi. Itu adalah merupakan pemetaan yang memenuhi jika R, P, theta terhadap titik P, artinya titik P itu dirotasikan terhadap sudut theta, hasilnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan jika terhadap titik A, maka hasilnya adalah berupa A aksen, ya, karena di situ terdapat titik P sebagai titik di mana PA dan PA aksen itu jaraknya sama. P itu sebagai titik pusatnya, pusat perputaran, dan A itu merupakan satu titik yang lain. Kalau titik perputarannya itu adalah dirinya sendiri, titik P itu sendiri, maka hasilnya adalah masih di P. Sedangkan jika perputarannya itu terhadap titik A, maka bayangannya atau hasil dari rotasi itu adalah A aksen, di mana nanti jarak dari P ke titik A dan jarak dari P ke titik A aksen itu sama. Oke, di mana P pusat dari putar dan theta adalah sudut putar. Nah, jadi paling kurang ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam suatu rotasi. Yang pertama sudut putarnya, yang kedua di mana titik putarnya. Ya, selain itu ada satu lagi, apakah ini berputar sesuai arah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam? Biasanya kalau soal tidak diberitahu searah atau berlawanan arah itu dia adalah yang berlawanan arah karena itu bentuk lazimnya. Tapi kalau diberitahu yang berlawanan searah dengan jarum jam, artinya kita harus mengambil sisi yang berbeda, artinya dia berbentuk negatif. Nah, catatan, jika theta sama dengan 0 derajat, maka hasil rotasinya adalah identitas, ya, atau dirinya sendiri. Jika theta adalah 180 derajat, maka hasilnya itu sama dengan hasil setengah
perputaran. Nah, jika theta sama dengan beta, maka jika alfa sama dengan beta, maka alfa sama dengan beta ditambah K kali 360 derajat dengan K anggota dari bilangan bulat ya. Sudut theta positif. Nah, ini dia kata kuncinya, sudut theta positif jika arahnya berlawanan dengan jarum jam. Tapi jika searah dengan jarum jam, maka hasilnya adalah negatif. Oke. Nah, ini rumus perputaran. Nah, sekarang titik pusat perputaran itu bisa dua jenis, yaitu pertama berputar di 0,0 atau nanti bisa berputar di A, B. Nanti lebih jelasnya kita lihat di GeoGebra-nya ya. Nah, kalau dia berputar di 0,0 nanti bisa dibuktikan rumusnya seperti yang pernah mahasiswa lakukan pada pembahasan refleksi atau translasi. Nah, misal titiknya adalah X, Y, dan kita harus mencari X aksen, Y aksen. Maka X aksen, Y aksennya untuk yang berputar di 0,0 menjadi X, negatif Y. Silahkan dibuktikan nanti. Nah, selanjutnya, ini dia pembuktiannya ya, misalnya silahkan diperhatikan. Ini nanti pada akhirnya kita akan menunjukkan ke theta sama dengan 0 ya, makanya nanti bisa dimasukkan rumusan dari sinus dan kosinus. Nah, selanjutnya makanya nanti hasilnya untuk P 0,0 maka X aksen dan Y aksennya berupa X negatif Y. Ya. Nah, sedangkan satu lagi perputaran itu terhadap titik A, B. Tentu mahasiswa sudah bisa membuktikannya karena ini adalah hal yang bisa dianalogikan atau masih bisa dicari. Nah, pada pertemuan ini yang ingin Ibu sampaikan adalah tentang bagaimana mengajarkan rotasi itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, mari kita melihat aplikasi GeoGebra dalam pemanfaatannya untuk mempelajari tentang rotasi. Nah, silahkan mahasiswa buka GeoGebra-nya sendiri. Boleh versi 5, boleh versi 6. Yang Ibu punya adalah versi 6, nanti agak sedikit berbeda dengan versi 5. Tapi pada intinya sama. Ya. Nah, lalu seperti yang kita bahas pada pertemuan translasi dan refleksi, juga rotasi ini berlaku untuk titik, garis, dan bidang. Nah, karena Ibu anggap mahasiswa sudah bisa menguasai tentang titik dan garis, sekarang langsung saja Ibu tunjukkan untuk yang bidang. Ya, karena lebih kelihatan nanti bentuk perputarannya. Nah, yang pertama kita ambil dulu poligon. Silahkan ambil poligon. Nanti boleh mahasiswa membentuk suatu bangun, boleh segitiga, boleh segi 4, boleh segi sembarang, dan bentuk apapun silahkan. Ya, misalnya Ibu punya bentuk seperti ini. Nah, lalu kalau sudah ada, silakan lihat di sebelah kiri itu ada titik A, B, C, dan D, di mana nanti ada poligon-poligonnya, sehingga untuk bangun ini itu namanya adalah Q1 atau poligon 1. Kenapa? Karena bentuknya tidak seperti segitiga. Kalau nanti segitiga, nanti munculnya adalah T1, triangle 1, karena itu dalam bahasa Inggris ya. Atau kita hapus, misalnya kita nggak mau nih pakai titik D, oke kita hapus. Nah, dia A ke B ke C ke A lagi. Seperti itu. Nah, jadi muncul sini T1 ya, atau triangle 1. Kalau tadi adalah segi 4 ya. Kita geser misalnya segitiganya mau kita geser. Ya, silakan nanti sesuai kreasi mahasiswa uji coba. Nanti jangan lupa ini harus dipilih tanda panah yang bulat, yang putih kosong ya. Tuh, mau seperti ini silahkan nanti kreasi mahasiswa. Nah, yang berbeda pada kali ini Ibu mau membuat tentang slider.
Ya, silahkan slider ini sebenarnya untuk memudahkan mahasiswa nanti akan dibuat ke sudut yang mahasiswa inginkan. Ini tidak berlaku hanya untuk rotasi, tapi juga boleh untuk refleksi. Ya, nah klik slider, lalu silakan klik di sembarang tempat. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau untuk yang versi 5, nanti pilih angle, artinya kita akan berbicara tentang sudut. Nah, di sini nanti pilih, misalnya beri nama, A misalnya namanya. Kalau yang versi 5 nanti akan muncul alfa. Kalau versi 6 nanti agak sulit ketika di penamaan. Jadi boleh dibuat dengan biasa. Ya. Lalu intervalnya, karena ini perputaran, minimal berputarnya 0 derajat, maksimal 360 derajat. Oke ya. Nah, jadi kita di sini sudah punya, oke. Jadi di sini kita sudah punya, ini kalau ada terjadi kesalahan silakan dihapus ya. Nah, kita di sini sudah punya slider. Slider ini bisa digeser-geser. Kita bisa pindahkan ke sini. Ini ibaratnya sebuah tongkat yang bisa kita manfaatkan kalau nanti kita ingin menggeser-geser objek geometri kita. Ya. Nah, selanjutnya kita buat titik untuk perputaran yang di 0,0. Nah, letakkan di sini. Silahkan di sini untuk 0,0. Jika nanti mahasiswa akan membuat sebuah perputaran di A, B, silahkan diklik di titik yang A, B yang dimaksud. Ya, A sebagai X, B sebagai Y. Oke, nah selanjutnya kalau sudah sampai di sini, silahkan mahasiswa membuat pilih rotate. Dalam artian di sini kita akan merotasikan objek, pilih rotate, klik di segitiganya dan klik di titik D sebagai titik pusat. Nah, maka dia akan muncul rotate around this point. Jadi yang di sini akan muncul 45. Nah, ini berlawanan arah dengan jarum jam, yang ini searah dengan jarum jam. Nah, tadi slider kita kan kita sudah buat dalam formulasi A. Nah, maka di sini juga diganti dengan A. Mudah ya? Jadi tidak bingung lagi. Agak berbeda dengan versi 5. Kalau versi 5, di situ bisa muncul alfa dan beta. Kalau versi 6, di sini kita buat saja nama sesuai yang kita buat di slider tadi. Klik OK. Nah, langsung muncul dari hasil rotasinya. Kenapa? Karena slidernya di 44 derajat. Bagaimana kalau di 45 derajat? Nah, ini akan terus berubah sesuai dengan berapa perputaran yang kita inginkan. Pas di 360 derajat, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Kalau di 180 derajat, maka dia akan berada pada setengah putaran. Ya, jadi inilah fungsi dari slider tadi. Kalau mau lebih percantik, boleh. Silakan mahasiswa ambil segmen garis, buat garis antara A dengan A aksen. Lalu antara B dengan B aksen, dan antara C dengan C aksen. Wah Bu, nggak kelihatan ini. Coba silakan dari Mas, pilih panah kosong, pilih garisnya, klik kanan. Ada di situ setting. Mau di setting warna, boleh menjadi warna hijau misalnya. Mau setting gayanya juga boleh. Mau dibuat garis putus-putus. Nah, saya atau nanti diganti warnanya menjadi biru, silahkan sesuai kreasi mahasiswa. Lalu untuk garis C juga bisa, biar sama warnanya mungkin kita klik yang biru. Stylenya kita ganti juga dengan garis putus-putus. Nah, satu lagi titik A bisa sekalian ya, garis putus-putus. Lalu warnanya kita ganti dengan warna biru. Nah, silakan nanti mau birunya seragam, mau tidak seragam, diserahkan ke masing-masing mahasiswa sesuai kreasi. Oke, jadi dari sini, nah kita bisa melihat sejauh mana dia bergerak dan garis-garis penghubungnya. Bahkan titik-titiknya juga bisa dibuat style.
Ya. Nah, ada satu lagi, mahasiswa juga bisa membuat animasi. Caranya klik kanan, kalau versi 6 itu langsung play animation-nya langsung bergerak. Iya. Kalau versi 5 play animation-nya bisa kita atur dengan play. Ya, ini animasi bergerak. Nanti ketika mengajarkan tentang geometri transformasi kepada siswa, ini menjadi lebih menarik dan kita bisa memanfaatkan TPACK dalam pembelajaran. Ya, jadi kita harus mengajak mahasiswa pada pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Oke, nanti kalau mau lebih detail lagi tentang animation, silakan klik kanan. Di sini ada setting. Nanti mau disetting sampai berapa lambat atau mau disetting per 1 derajat, itu silahkan, banyak pilihannya sini. Pasti mahasiswa bisa mengeksplorasi dengan gayanya masing-masing. Ya. Nah, baik. Untuk tugas kali ini, silahkan mahasiswa cek di OpenSimka karena ada bahan yang akan yang Ibu berikan supaya mahasiswa bisa mengerjakan animasi dari GeoGebra ini. Silahkan boleh buat nanti bidang geometrinya mau segi 3, segi 4, segi 5, bahkan segi 6, itu Ibu persilahkan. Oke. Dan jangan lupa nanti pekerjaannya di screenshot dan dikirim kembali ke OpenSimka. Baik, Ibu rasa ini saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mahasiswa bisa mengembangkan diri dalam mengerjakan geometri transformasi, terutama ketika latihan mengajar pada siswa di SMP maupun SMA. Ibu akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.